Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk kelas 7 ya, kita baca dulu soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dengan X adalah anggota himpunan bilangan real. Kemudian, lukiskanlah penyelesaiannya dalam garis bilangan. Oke, jadi di sini ya, kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Untuk yang bagian A, 8Y dikurang 5, itu kurang dari 3 ya. Jadi, untuk mengerjakan soal seperti ini ya, kita perhatikan ya, yang punya variabel ya, yang punya variabel atau yang punya huruf, itu kita kumpulkan di depan. Sedangkan yang tidak punya huruf ya, itu kita kumpulkan di belakang, gitu ya. Oke, untuk yang bagian A, ini 8Y. 8Y kan punya huruf ya, berarti 8Y-nya di depan. Artinya 8Y itu tetap di depan ya, berarti menjadi 8Y kurang dari, nah ini 3, kita tulis lagi 3. Nah kemudian, ini ada min 5 ya. Min 5 ini kan nggak punya huruf ya. Nah berarti min 5-nya akan kita lempar ke belakang ya. Berarti tandanya berubah. Min 5 menjadi plus 5. Oke, setelah dikumpulkan seperti ini ya, jadi yang punya huruf ya, yang ada hurufnya itu dikumpulin di depan ya. Yang tidak punya huruf itu dikumpulin di belakang. Berarti menjadi 8Y kurang dari, dihitung 3 tambah 5 itu adalah 8. Berarti untuk mencari Y itu tinggal dibagi ya. 8 dibagi sama 8 ya. Nah, berarti Y-nya kurang dari 1 ya. Nah, di situ di soal ya, dikatakan X adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, berarti X itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka Y ini akan kita tulis ya menjadi X. X kurang dari 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian, di mana X, kita tulis lagi ya, X kurang dari 1, X kurang dari 1, dan X anggota dari himpunan bilangan real ya. Ini di sini tulisan bilangan real ya. Nah, X elemen R. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibuat himpunan penyelesaiannya, nah kita buat garis bilangannya ya. Oke, ini ada 1 ya. Di sini kan 1 nih. Nah, ini kita bisa tulis 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian kalau ke arah kiri, itu berarti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini tadi berapa batasnya? Batasnya 1 ya. Nah, 1 kan di sini nih. Kita buat lingkaran di angka 1. Nah, kemudian di sini, X-nya kurang dari 1 ya. Kalau kurang, berarti arah panahnya ke kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah garis bilangan ya, untuk X kurang dari 1. Oke, untuk yang bagian A selesai ya, kita lanjut ke bagian B. Untuk yang bagian B, itu diminta 2X min 4 lebih dari 3X plus 9. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini 2X ya, 2X. Jadi yang punya X-nya ya, yang punya huruf atau yang punya X itu kita pindahin ke depan, dan yang tidak punya X itu dipindahin ke belakang. 2X-nya udah di depan ya, kita tulis 2X. Nah, kemudian 3X di sini, ini di belakang ya, kita lempar ke depan. Jadi yang tanda ini batas ya, batasnya. 3X-nya ada di belakang, kita lempar ke depan, berarti menjadi min 3X. Lebih besar dari, nah ini 3X-nya kan tadi udah ke depan nih. Berarti sisanya tinggal 9 kan? 9-nya kita tulis. Nah, kemudian min 4 itu nggak punya X ya. Min 4 nggak punya X kan? Nah, min 4-nya akan kita lempar ya ke belakang ya. Berarti tandanya berubah. Jadi setiap pindah ruas itu tandanya berubah ya. Min 4 menjadi plus 4. Kita hitung 2X dikurang 3X. Itu adalah 2 dikurang 3 min 1 ya. Berarti menjadi min 1X. Min 1X bisa kita tulis min X saja.
lebih besar dari 9 ditambah 4 itu adalah 13. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Itu kita lihat ya, X-nya kan negatif ya. Nah, kalau X-nya negatif, berarti nanti tanda pertidaksamaannya berubah ya. Jadi kalau X di sini negatif ya, berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Berarti menjadi X, tanda pertidaksamaannya berubah ya. Tandanya berubah. Nah, kemudian dibagi. 13 dibagi sama min 1 ya. Tadi kan ini angkanya 1 kan? 13 dibagi min 1 itu adalah min 13. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang B ya, X kurang dari min 13. Nah, ini saya jelaskan ya, kenapa kok tandanya bisa berubah gitu. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau misalkan lebih jelasnya lagi ya. Oke, min X lebih besar dari 13. Nah, ketika X negatif ya, maka kita harus kalikan dengan min 1 ya. Persamaan ini harus dikalikan dengan min 1. Kalau X-nya negatif ya. Oke, kita kali min 1. Min X dikali min 1. Itu berarti menjadi plus X ya. Plus X. Nah, tanda pertidaksamaan, jika dikalikan dengan min 1, maka tandanya berubah. Berarti menjadi, ini tadi kan lebih besar dari ya. Berarti tandanya berubah menjadi kurang dari. Kemudian 13 dikalikan dengan min 1 itu adalah min 13. Nah, ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Gitu ya. Jadi diingat-ingat saja kalau X-nya negatif, maka nanti tandanya jadi berubah gitu ya. Oke, ini udah saya jelasin ya kenapa bisa seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjutin, berarti untuk mencari himpunan penyelesaiannya atau HP ya. Nah, berarti HP-nya itu adalah X sedemikian, di mana X kurang dari min 13, dan X adalah anggota himpunan dari bilangan real ya. Himpunan penyelesaiannya sudah, sekarang kita buat garis bilangannya. Nah, kemudian di situ ada batasnya min 13 ya. Nah, ini kita tulis min 13-nya di sini. Kemudian ada min 12. Kalau ke kanan semakin besar ya angkanya ya. Berarti min 11 dan seterusnya ya. Kemudian di sebelah kirinya ada min 14, min 15 dan seterusnya. Tadi kan batasnya min 13 ya. Nah, min 13 di sini ini kita beri lingkaran ya, kita beri bulatan kecil. Nah, kemudian kurang dari min 13. Nah, kalau kurang berarti arah panahnya ke kiri, gitu ya. Nah, ini jawaban ya untuk yang bagian B. Oke, ini bagian A sudah, bagian B sudah ya. Kita lanjut ke bagian C. Untuk yang bagian C, di situ ada 3x-1/4. Kurang dari W per 2 dikurang 1. Nah, untuk yang bagian C ini W-nya akan saya ganti X ya, karena di sini kita kan lagi menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel. Nah, artinya hanya ada satu variabel saja gitu ya, atau hanya ada satu huruf saja. Nah, karena di sini W, ini akan saya ganti ya, menjadi X ya. Karena kita sedang mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel ya, artinya hanya satu variabel saja ya. Ini kan pecahan ya. Nah, kalau misalnya ada pecahan ya, untuk menyederhanakannya, itu bisa kita kalikan ya dengan KPK dari penyebutnya. Nah, ini kita kalikan KPK-nya. Di sini ada 4, di sini ada 2. 4 sama 2, berarti kan KPK-nya 4 ya. Oke, kemudian 3x-1/4 dikalikan dengan 4. Jadi setiap sukunya dikali 4 ya. 3x min, ini kan suku pertama yang ini kan, 3x-1/4 kan, kita kalikan sama 4. Caranya, ini kali ya, 4 sama 4 dicoret ya, atau dibagi, 4 dibagi 4 itu adalah 1, 3x-1 dikali 1, itu adalah 3x-1. Nah, ini kita tulis, 3x-1 ya, kurang dari, nah kemudian di situ ada suku yang berikutnya, x per 2 ya, x per 2 dikalikan sama 4.
4 sama 2-nya dicoret ya, dibagi. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikalikan dengan X, itu adalah 2X. Tulis 2X. Suku yang berikutnya itu min 1 ya. Min 1-nya dikalikan dengan 4, itu adalah min 4. Sama seperti tadi ya. Yang ada X-nya itu kita pindahkan ya, kita kumpulin ke depan. Yang ada X-nya kita kumpulin ke depan. Yang tidak punya X, kita kumpulin ke belakang ya. Oke, maka akan kita tulis 3X. Ini plus 2X ya. 2X-nya kita lempar ke depan ya. Tandanya berubah. Berarti menjadi min 2X. Kurang dari, nah ini min 4 ya. Tadi kan 2X-nya udah pindah ke depan. Berarti sisanya tinggal min 4 ya. Min 4-nya kita tulis lagi. Nah, kemudian min 1 ini nggak punya X. Artinya min 1-nya harus kita lempar ke belakang ya. Tandanya berubah. Min 1 menjadi plus 1. Sederhanain lagi. 3X dikurang 2X. Berarti 3 dikurang 2 jadi 1 ya. Berarti 1X kurang dari min 4 ditambah 1 itu adalah min 3. Oke, berarti X kurang dari min 3. Setelah seperti ini, ya udah nanti kita tinggal bikin himpunan penyelesaiannya. X sedemikian di mana X kurang dari, nih ya ikutin ya, X kurang dari min 3, X adalah anggota dari bilangan real ya. Seperti tadi soalnya, di soalnya. Himpunan penyelesaiannya sudah, sekarang kita buat garis bilangannya ya. Batasnya di situ berapa? Negatif 3 ya. Nah, maka ini bisa kita tulis min 3 ke kanan. Itu semakin besar ya. Berarti min 2, min 1, 0, dan seterusnya ya. Kalau ke kiri, angkanya semakin kecil. Berarti min 4, min 5, dan seterusnya. Oke. Kemudian, ini kan X kurang dari min 3. Berarti min 3-nya diberikan bulatan kecil ya. Min 3 diberi bulatan kecil. Kalau kurang, berarti ke arah kiri ya panahnya. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian C ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Bagian D. Dua dikurangin dengan buka kurung 4 tambah X lebih besar dari negatif 22 ya. Nah, kalau ada kurung seperti ini, berarti kurungnya harus kita buka dulu ya. Kita harus buka dulu ya, kurungnya dibuka. Berarti menjadi 2. Ini negatif di sini dikalikan ke sini. Min dikali 4 itu berarti menjadi min 4. Nah, kemudian min di sini dikalikan dengan plus X. Min dikali plus X, berarti menjadi min X ya. Karena min dikali plus itu kan min ya, berarti min X. Nah, kemudian lebih besar dari atau sama dengan min 22 ya. Kemudian, disederhanain lagi ya, yang ada X-nya itu di depan. Yang tidak punya X itu kita lempar ke belakang. Nah, ini kan min X ya. Min X-nya kita tulis. Min X-nya itu udah di depan ya. Berarti tandanya nggak berubah ya. Min X tetap min X. Nah, ini min 22 ya. Kita tulis min 22. Kemudian, ini kan 2 nih. 2 nggak punya X. Berarti 2-nya kita lempar ke belakang. Berarti menjadi min 2. Min 4 di sini nggak punya X ya. Berarti min 4-nya kita lempar ke belakang. Menjadi tandanya berubah ya. Plus 4. Jadi setiap pindah ruas ya. Setiap pindah ruas itu berarti tandanya berubah ya. Jadi plus 2 di sini ya, plus 2 menjadi min 2 dan min 4 menjadi plus 4 ya. Karena pindah ruas. Oke, ini sederhanain lagi. Min X lebih besar atau sama dengan, kita hitung ya, min 22 min 2 itu adalah min 24. Min 24 ditambah 4. Berarti menjadi min 20 ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai X. Nah, sama dipahami baik-baik ya. Ini dipahami baik-baik. Ini kan X-nya negatif nih ya. X-nya negatif ya. Kalau X-nya negatif, berarti tandanya berubah ya.
tandanya berubah. Ini kan tandanya tadinya seperti ini nih, lebih besar atau sama dengan, berarti menjadi lebih kecil atau sama dengan gitu. Kemudian dibagi. Min 20 dibagi sama min 1. Min 20 dibagi min 1. Itu berarti menjadi plus 20 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini jadi harus dipahami baik-baik ya. Tadi kenapa tandanya berubah? Tandanya berubah. Tanda pertidaksamaan berubah itu karena dikali negatif 1 ya. Sebenarnya dikali sama negatif 1. Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi. Berarti himpunan penyelesaiannya ya. Itu adalah X sedemikian, di mana X kurang dari atau sama dengan 20. Dan X adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Di situ batasnya 20 ya. Maka akan saya tulis 20 di sini. Semakin ke kanan semakin besar ya. Berarti 21, 22, 23 dan seterusnya ya. Kemudian semakin ke kiri semakin kecil angkanya. Berarti menjadi 19, 18, 17 dan seterusnya ya. Nah, kemudian oke, di sini batasnya 20 ya. Nah, kita buat lingkaran atau bulatan kecil di sini ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada tanda sama dengan ya. Di sini ada tanda sama dengan nih. Nih, ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan ya, maka bulatan kecil ini harus diberi ini ya, harus ini ya, harus diarsir ya. Jadi bulatan kecilnya harus ditebelin ya. Tidak kosong. Coba kalian perhatikan yang C. Kalau yang C itu kan nggak ada garis di bawah nih. Nggak ada garis di bawah, makanya dia bulatnya bulat kosong kan. Nah, tapi kalau misalnya ada tanda ya, ada tanda bawah begini atau begini ya, nah berarti harus diberi bulatan ya, bulatannya diberi bulatan hitam ya. Nah, seperti ini gitu. Kalau sudah, kita tentuin ya, dia ke arahnya kemana, kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan 20, maka ke arah kiri ya, karena kan kurang tuh. Nah, ke sini. Oke, ini untuk yang bagian D ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian E. Kita perhatikan di sini untuk yang bagian E. Nah, ini pecahan ya. Ada pecahan lagi ya. Maka akan kita kalikan ya. Kalikan dengan KPK dari penyebutnya, supaya pecahannya nggak ikut ya. Supaya nggak ada pecahan lagi. Ini kan 5 nih. Nah, berarti kita kali 5 ya, supaya tidak pecahan ya bentuknya. Kita kalikan 5, setiap ruas itu dikalikan 5. Min 8 dikali 5, itu adalah min 40 ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. 2/5 K min 2. Ini kita kaliin 5 ya. Dikalikan dengan 5 nih. Ini dikali 5 ya. Nah, artinya 5 sama 5 di sini bisa dicoret ya. 5 dibagi 5 kan 1. 1 dikali 2 kan 2 ya. Berarti menjadi 2, buka kurung, K min 2. Jadi seperti ini ya. Kan 5-nya dicoret sama 5 kan. 5 bagi 5, 1 kan. 1 dikali 2, 2. Berarti 2, buka kurung, K min 2. Kita tulis 2, buka kurung, K min 2. Disederhanain lagi ya, berarti menjadi min 40 kurang dari atau sama dengan. Nah, ini ada kurung, maka kurungnya harus dibuka dulu ya, dengan menggunakan sifat distributif. Kurungnya dibuka dengan menggunakan sifat distributif. 2 dikali K itu berarti menjadi 2K. 2 dikalikan dengan min 2. Itu berarti menjadi min 4. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi yang ada hurufnya itu akan kita lempar ke depan ya. Ke depan. Dan yang tidak punya huruf itu akan kita lempar ke belakang. Ini kan 2K nih. Ini 2K ya. 2K-nya itu akan kita lempar ke depan ya. Berarti tandanya berubah. Karena tadinya 2K ada di belakang. Nah, kita pindahin ke depan, maka tandanya berubah menjadi min 2K.
kurang dari, nah tadi 2K-nya udah pindah ya, berarti sisanya tinggal min 4 ya, yang ada di belakang tinggal min 4, berarti menjadi min 4. Nah kemudian min 40 di sini, dia tidak punya K ya, maka akan dilempar ke belakang. Tandanya berubah menjadi plus 40. Oke, disederhanain lagi, min 2K kurang dari min 4 ditambah 40 itu adalah 36 ya. Oke, perhatikan di sini ya. K itu negatif ya. K itu negatif gitu. Jadi kalau K-nya negatif, maka tandanya berubah ya. Berarti menjadi K, tandanya berubah. Lebih besar dari, nah ini kita bagi ya. 36 dibagi ya, sama min 2 ya. Kita bagi ya, 36 dibagi min 2 ya. Berarti K lebih besar atau sama dengan 36 dibagi min 2, itu hasilnya adalah min 18 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kenapa bisa tandanya berubah? Seperti yang awal-awal saya jelasin ya. Kalau seandainya nilai K-nya negatif, maka harus dikalikan dengan min 1 ya. Kalau dikalikan dengan min 1, maka tandanya berubah gitu. Ya, tanda pertidaksamaannya berubah ya. Kurang dari menjadi lebih dari gitu ya. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Karena sesuai dengan pertanyaan soal ya, soal yang awal tadi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu kita ubah menjadi X ya. Karena di situ yang diminta X kan. Nah, berarti menjadi K di sini akan saya ubah menjadi X ya. Berarti menjadi X lebih besar dari sama dengan min 18. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian, di mana X lebih besar dari sama dengan min 18, dan X adalah anggota bilangan real ya. Ini bilangan real itu sesuai dengan soal ya. Nah, ini akan kita buat garis bilangannya. Dari situ batasnya negatif 18 ya. Nah, ini min 18-nya di sini. Semakin ke kanan berarti semakin besar ya. Berarti min 17, min 16, dan seterusnya. Kalau ke kiri berarti semakin kecil. Berarti menjadi min 19, min 20, dan seterusnya. Oke, kemudian ini intervalnya harus sama ya. Ini intervalnya itu kalau bisa harus sama gitu ya. Harus diukur ya. Saya perbaikin. Oke, di sekitar sini. Oke, perhatikan di situ X lebih besar atau sama dengan min 18. Karena ada tanda ya, ada garis di bawah di sini ya. Ada garis di bawah sini. Nah, berarti kita harus buat bulatan kecil hitam ya. Pada negatif 18-nya. Ini harus ditebelin ya. Bulatan kecilnya jangan kosong ya. Berarti harus ditebelin. Karena ada tanda sama dengan ya di sini ya. Nah, lebih besar. Kalau lebih besar kemana? Ke kanan apa ke kiri panahnya? Ke kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang bagian E sudah selesai ya. Kita lanjut ke bagian F. Untuk yang bagian F ya, ini ada pecahan ya, ada pecahan, maka pecahannya itu akan kita hilangkan ya. Supaya nggak jadi pecahan, itu harus kita kalikan dengan KPK ya. Oke, di sini KPK kita kalikan ya. Ini kan di sini ada penyebutnya 4 nih. Ya, berarti kita kalikan 4 saja gitu. Perhatikan di sini ya, untuk coret-coretannya. Min 1/4 D plus 1 dikalikan dengan 4. Ini 4-nya dicoret ya. 4-nya dicoret. 4 dibagi 4 kan 1 ya. Nah, 1 dikalikan dengan min 1. Itu berarti tetap min 1 ya. Berarti min 1 buka kurung D plus 1. Seperti ini. Ya, tulis. Min 1. Ini sebenarnya 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. 1 di sini nggak ditulis nggak apa-apa. Jadi langsung min D plus 1 gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini saya tulis aja ya. Biar bisa dipahami. Nah, kemudian kurang dari. Nah, ini setiap ruas dikalikan ya sama 4 ya. Berarti 2 di sini itu juga dikalikan dengan 4.
2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, kemudian disederhanain ya, kurungnya dibuka. Min 1 dikali D itu adalah min D. Min 1 dikali 1 itu adalah min 1 ya. Kurang dari 8. Nah, ini kemudian kita kumpulin ya. Yang punya huruf ya, atau yang punya variabel itu di depan. Dan yang tidak punya variabel itu dilempar ke belakang ya. Nah, ini min D, kan ada hurufnya ya, D kan. Nah, berarti kita tetap ada di depan ya, tetap di depan. Nah, kemudian 8, ini min 1 ya. Di sini ada min 1, dia kan nggak punya huruf nih. Berarti min 1-nya akan kita lempar ke belakang. Maka tandanya berubah. Min 1 menjadi plus 1. Berarti min D kurang dari 8 tambah 1 adalah 9 ya. Jadi karena D-nya itu negatif ya, maka harus kita kali min 1. Kalau dikalikan min 1, maka tandanya berubah ya. Berarti menjadi D, tandanya berubah. Lebih besar dari, ini dibagi. 9 di sini dibagi sama min 1 ya. 9 dibagi min 1 itu adalah min 9. Nah, ini ya. Oke, ini harus diperhatikan baik-baik ya untuk langkah-langkahnya. Nah, tadi karena di soal itu X adalah himpunan penyelesaiannya ya. X adalah himpunan penyelesaiannya. Maka D ini akan kita ubah ya menjadi X ya. X lebih besar dari min 9. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian, di mana X lebih besar dari negatif 9 ya. Dan X anggota dari himpunan bilangan real. Kemudian kita buat garis bilangannya. Di situ batasnya min 9 ya. Ini saya buat min 9 di sini. Kemudian ke kanan berarti menjadi min 8, min 7, min 6, dan seterusnya ya. Kalau ke kiri itu berarti semakin kecil ya. Min 10, min 11, dan seterusnya. Oke. Min 9, berarti min 9-nya kita beri bulatan, tapi jangan dihitamin ya, jangan dihitamin ya, karena nggak ada tanda sama dengan. Nah, kalau lebih besar berarti ke arah kanan ya. Nah, seperti ini ya untuk yang bagian F. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian G. Nah, ini ada kurungnya ya, berarti kurungnya harus kita buka ya. Oke, perhatikan di sini 7,2, kita tulis dulu 7,2 ya. Lebih besar dari, nah ini kurungnya akan kita buka ya. Berarti kita buka kurungnya, ini 0,9-nya dikalikan dengan N, menjadi 0,9N. Nah, kemudian 0,9 di sini dikalikan dengan 8,6. 0,9 dikalikan dengan 8,6, itu menjadi 7,74 ya. Berarti plus 7,74. Nah, kemudian yang ada nilai N-nya ya, itu dilempar ke depan. Dan yang tidak punya N itu dilempar ke belakang ya. Nah, 0,9N ya, ini kan tadinya ada di belakang nih. Itu akan kita lempar ya ke depan ya. Berarti tandanya berubah menjadi min 0,9N. Lebih besar dari, tadi kan 0,9N-nya udah pindah ya. Berarti sisanya tinggal 7,74 ya. Nah, 7,2 di sini tidak punya N, berarti akan kita lempar ke belakang ya. Berarti tandanya berubah menjadi min 7,2. Plus 7,2 menjadi min 7,2 ya. Oke, disederhanain. Min 0,9N lebih besar dari, dihitung ya, 7,74 itu dikurangin sama 7,2. Itu menjadi 0,54 ya. Kita kurangin, itu 0,54. Nah, perhatikan di sini. Ini N-nya negatif ya. Negatif. Nah, jadi kalau misalnya N-nya negatif ya, maka tandanya berubah ya. Menjadi N, ini tandanya dibalik, dirubah. Berarti menjadi N kurang dari, nah ini dibagi ya. 0,54 dibagi sama min 0,9. Itu hasilnya adalah 0,6.
minus ya. 0,54 dibagi min 0,9 ya, berarti menjadi min 0,6. Oke, kemudian M-nya, karena himpunan penyelesaiannya itu adalah X, maka bisa kita tulis X kurang dari min 0,6. Kemudian, ini bisa juga kita ubah ke pecahan ya. Berarti menjadi min 0,6 itu kan 6/10 ya. 6/10 itu kalau disederhanain menjadi 3/5 ya. Sama-sama dibagi 2. Ya, jadi 0,6 itu kan kalau diubah ke pecahan berarti menjadi 6/10. Disederhanain menjadi 3/5 ya. Sama-sama dibagi 2 ya. Nah, jadi 6 bagi 2 adalah 3, 10 bagi 2 adalah 5. Berarti menjadi min 3/5. Oke, kemudian kita buat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian, di mana X kurang dari min 3/5, dan X adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Oke, kita buat garis bilangannya ya. Nah, kemudian ini 3 minus 3/5. Kita perhatikan di sini ya. Di sini kan 0 di sini ya. Di sini ada 0. Kemudian di sini ada 1, ada 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, di sini kan X-nya itu kurang dari min 3/5 ya, atau min 0,6. Nah, berarti dikira-kira ya, kira-kira itu min 0,6 itu ada di sekitar sini gitu ya. Nah, anggap jadi mendekati negatif 1 ya. Mendekati negatif 1. Nah, ini kira-kira ya, kira-kira kan di sini nih. Nah, ini berarti kita bisa, ini min 1-nya di sini ya. Berarti min 3/5-nya sekitar di sini ya, sekitar di sini. Nah, ini bisa kita beri bulatan ya. Jadi min 3/5 itu di antara 0 dan min 1 ya, tapi mendekati min 1 gitu. Oke, berarti karena X-nya kurang dari min 3/5, kurang ya. Kalau kurang berarti dia ke arah kiri. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang bagian G sudah ya, kita lanjut ke bagian H. Sama seperti tadi ya, jadi kalau ada kurung, kurungnya harus dibuka dulu ya, dengan menggunakan sifat distributif. Berarti ini 20 lebih besar dari, nah ini kita kalikan ke sini ya. Min 3,2 dikali C, itu berarti menjadi min 3,2 C. Kemudian, min 3,2 dikalikan dengan min 4,3. Ini min dikali min ya, itu berarti menjadi plus. Plus, nah, itu dikalikan ya. 3,2 dikali 4,3. Itu menjadi 13,76. Nah, kemudian yang ada hurufnya ya, yang ada hurufnya dilempar ke depan, dan yang tidak punya huruf itu dilempar ke belakang ya. Nah, ini kan min 3,2C kan di belakang nih ya. Ini kita lempar ya ke depan ya. Oke, berarti tandanya berubah. Berarti menjadi plus 3,2C ya, tandanya berubah. Lebih besar atau sama dengan, tadi kan min 3,2C-nya sudah ke depan, berarti sisanya tinggal 13,76. Plus 20 di sini, ini tidak punya C ya, tidak punya variabel C, maka akan kita lempar ke belakang. Tandanya berubah menjadi min 20. Oke, disederhanain lagi. 3,2C lebih besar atau sama dengan, ini dikurangin ya, 13,76 dikurangin sama 20, berarti menjadi min 6,24. Berarti untuk mencari C, itu kita tinggal bagi ya, min 6,24
dibagi sama 3,2. Berarti C lebih besar dari, ini dibagi ya, min 6,24 dibagi 3,2 itu adalah min 1,95 ya. Oke, ini himpunan penyelesaiannya dalam bentuk X ya. Berarti menjadi X lebih besar atau sama dengan min 1,95. Ini sebenarnya kalian boleh diubah menjadi pecahan ya. Boleh diubah menjadi pecahan ya. Kalau misalnya kalian ubah menjadi pecahan, itu berarti menjadi X lebih besar sama dengan min 1, gini ya. Kan 195 per 100 kan ya. 1,95 itu kalau diubah ke pecahan campuran menjadi 195 per 100. Ini dibagi 5 ya. Ini dibagi 5, ini juga dibagi 5. 95 dibagi 5 itu adalah 19. 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, berarti menjadi min 1, 19 per 20. Jadi, ini boleh, sampai sini boleh, sampai sini juga boleh gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutin ya. Berarti himpunan penyelesaiannya ya, kita tulis himpunan penyelesaiannya X sedemikian di mana X lebih besar atau sama dengan min 1,19 per 20 ya. X anggota dari himpunan bilangan real. Oke, ini himpunan penyelesaiannya sudah. Kita buat garis bilangan ya. Ini saya buat di agak atas ya, karena di bawah nggak muat ya. Oke, ini kita buat di sini. Di sini adalah 0 ya. Kemudian di sini adalah 1, 2, dan seterusnya ya. Ke arah kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kan min 1,95 nih ya. Ini perhatikan di sini. Min 1,95. Berarti min satunya kan di sini. 0,95. Berarti mendekati negatif 2 ya. Nah, berarti mendekati negatif 2 ya. Kalau kan min 1,95 nih. Berarti mendekati negatif 2. Berarti sekitar ya. Sekitar di sinilah. Anggap di sini ya. Nah, berarti mendekati negatif 2 ya. Nah, kira-kira di sekitar sini. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan ya, maka diberi bulatan kecil di sini. Nah, ini setelah dibuat bulatan sini, nah ini kita tarik garis ke arah kanan karena lebih besar. Oke, ini untuk yang bagian H sudah ya, kita lanjut ke bagian I. Untuk yang I ya, yang ada X-nya itu kita pindahin ke depan semua ya, dan yang tidak punya X itu kita lempar ke belakang. Oke, ini min 8X udah di depan ya. Kita tulis lagi min 8X. Nah, kemudian ini ada min 13X ya. Min 13X ini kita lempar ke depan. Tandanya berubah menjadi plus 13X. Lebih besar dari, nah 40-nya kita tulis lagi. Nah, kemudian 15 nggak punya X ya. Berarti 15X-nya kita pindahin, kita lempar ke belakang. Tandanya berubah menjadi min 15. Dihitung, min 8X ditambah 13X, itu adalah 5X ya. 40 dikurang 15, itu adalah 25. Oke, untuk mencari nilai X, ini tinggal kita bagi ya. 25 dibagi sama 5. Berarti X lebih besar dari 5. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. X sedemikian di mana X lebih besar dari 5 dan X adalah anggota dari himpunan bilangan real. Setelah seperti ini dibuat ya garis bilangannya. Oke, misalnya di sini saya taruh 5-nya ya, 5 di sini, berarti semakin ke kanan semakin besar ya, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ke kiri semakin kecil, 4, 3, 2, dan seterusnya. Oke, di 5-nya itu nggak ada tanda sama dengan ya, nggak ada garis di bawah ya. Nah, berarti dia bulatan, tapi tidak usah ditebelin ya bulatannya. Jadi kosong ya, bulat kosong aja. Lebih besar dari 5, berarti panahnya ke arah kanan ya, kalau lebih besar.
Nah, ini jawaban ya untuk yang bagian I. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian J. Kurungnya kita buka dulu ya. Kurungnya kita hilangkan dulu dengan cara menggunakan sifat distributif ya. Negatif 3 di sini dikalikan sama 2x, berarti menjadi min 6x. Kemudian min 3 dikalikan dengan min 1. Min 3 dikali min 1. Min kali min plus ya, berarti menjadi plus 3. Plus 2x, kita turunin. Kurang dari, ini 7 turunin. Nah, ini min di sini ya, ini kan ada kurung nih, berarti tanda negatif di sini dikalikan dengan 2x menjadi min 2x. Negatif di sini dikalikan dengan negatif 1. Min dikali min 1, berarti menjadi plus 1. Oke, sekarang kita kumpulin ya. Yang ada x-nya itu dikumpulin ke depan. Yang tidak punya x dikumpulin ke belakang. Nah, berarti menjadi, ini min 6x-nya udah di depan ya. Min 6x-nya udah di depan, maka akan saya tulis min 6x aja. Tandanya nggak berubah ya. Nah, kemudian ini 2x ya. 2x ini udah di depan ya. Nah, berarti tidak berubah tanda ya, karena posisinya sudah di depan. Nah, kemudian mana lagi yang punya x? Nah, ini ya. Ini ada min 2x kan? Min 2x itu posisinya di belakang ya. Di belakang. Nah, ini akan kita lempar ya. Akan kita lempar ke depan atau dikumpulkan ke depan. Berarti tandanya berubah. Min 2x menjadi plus 2x. Nah, kurang dari, ini kurang dari itu batasnya ya. Kurang dari. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tadi kan min 2x-nya udah pindah ke depan ya. Berarti sisanya tinggal 7. Ini plus 1 ya. Plus 1. Nah, kemudian kita lihat ini plus 3 ya. Plus 3 nggak punya x, berarti akan kita lempar ke belakang ya. Berarti menjadi min 3. Oke, sederhanain. Min 6x ditambah 2x ditambah 2x. Min 6 ditambah 2 itu min 4. Min 4 ditambah 2. Itu adalah min 2 ya. Berarti menjadi min 2x. Kurang dari 7 tambah 1 adalah 8. 8 kurang 3 itu adalah 5. Nah, seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya coret-coretannya. Jadi harus dipahami ya ketika pindah ruas ya. Jadi tanda di sini ya, ini ada tanda ya, itu merupakan batas ya. Yang di sebelah kiri tanda itu adalah bagian depan ya, atau ruas kiri. Yang di sebelah kanan itu adalah bagian belakang atau di ruas kanan. Perhatikan di sini, awas hati-hati ya. Ini nilai x-nya negatif ya. Kalau x-nya negatif, maka itu tandanya berubah ya. Ini kan tadinya kurang dari, berarti menjadi lebih dari. Nah, ini 5 dibagi ya. 5 di sini dibagi sama min 2. Berarti menjadi 5 dibagi min 2 itu min 2,5 ya. Min 2,5 ya. Oke, 5 dibagi min 2. Itu adalah min 2,5. Atau bisa kita tulis x lebih besar. Ini sampai sini sudah benar. Tapi kalau misalnya kalian mau ubah ke pecahan, ya berarti menjadi min 2 1/2 ya. Min 2,5 itu sama dengan min 2 1/2 ya. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita tinggal bikin himpunan penyelesaiannya dan garis bilangannya. Kita buat himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya x sedemikian, di mana x lebih besar dari min 2 1/2 dan x adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Di situ batas ya, saya akan buat batas di sini adalah negatif 2. Kemudian di sini ada negatif 1, 0 dan seterusnya. Nah, sebelah sini berarti min 3, min 4 dan seterusnya. Oke, min 2,5. Berarti min 2 lebih ya, lebih setengah ya. Berarti di antara.
di antara min 2 dan min 3. Berarti di tengah-tengah ya. Nah, ini di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini ada min 2,5 ya. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, maka kita akan buat bulat kosong ya. Jadi, negatif 2,5 itu terletak di antara min 2 dan min 3 ya. Pas di tengah-tengah min 2 dan min 3. Kemudian di sini lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia ke arah kanan garisnya. Oke, ini udah selesai ya untuk yang bagian J. Oke, dipahami lagi ya, dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.